Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sama gue Lingga dalam podcast 12 malam. Finally gue bisa nongol lagi karena kemarin gue sempet sakit. Jadi aktivitas podcast 12 malam ini tertunda ya teman-teman. Berapa lama ya? 3 minggu kayaknya. Dan sumpah gue seneng banget akhirnya bisa bawain podcast lagi. Jadi gue bisa berbagi cerita untuk mengantar tidur kalian. Cerita kali ini kurang lebih hampir sama dengan podcast 12 malam yang episode pertama. Kejadian anehnya juga terjadi di lingkungan tempat tinggal, yaitu rumah. Nah, ceritanya juga berasal dari salah satu rekan kantor gue. Kalau di cerita pertama itu dari sahabat, yang ini dari salah satu senior di kantor lah ya. Beliau nih senior gue. Gue manggil dia Ibu Ica. Ibu Ica ini sebenarnya nggak pernah ngalamin hal-hal yang aneh gitu secara langsung di lingkungan rumahnya dia. Entah itu dia yang lihat si makhluk tak kasat mata atau gangguan-gangguan yang secara fisik kayak sentuhan, benda bergerak atau lain-lainnya. Dia itu nggak pernah sama sekali ngalamin yang kayak gitu teman-teman. Nah, walaupun si Ibu Ica ini nggak pernah ngalamin hal-hal yang kayak gitu, tapi lain cerita dengan orang-orang yang ada di sekitar beliau. Hampir sebagian besar mereka yang pernah singgah atau bertamu ke rumahnya, yang bertamu cuma sebentar ataupun sampai nginep-nginep, itu tuh pasti sering tuh ngalamin hal-hal yang aneh gitu. Bahkan tetangga yang cuma lewat aja itu juga sering diganggu sama makhluk-makhluk tak kasat mata yang ada di lingkungan rumahnya Bu Ica. Nah, jadi pada tahun 1996 Ibu Ica itu pindah rumah teman-teman. Dulunya di Jakarta, terus beliau pindah ke Depok nih. Depok waktu itu masih masuk wilayah Bogor. Di tahun itu, Depok tuh masih luar biasa sepi teman-teman. Populasi masyarakatnya belum padat kayak sekarang. Jadi masih banyak tempat atau wilayah yang masih banyak kebun-kebunnya gitu. Masih banyak rawa-rawa, terus sedikit aroma hutan-hutan gitulah. Bahkan jalanan saat itu masih banyak yang belum diaspal gitu. Masih ada beberapa jalanan yang bentuknya tanah teman-teman. Nah, Depok dulu sempat dapat julukan itu salah satu kota tempat jin buang anak. Mungkin ini salah satu penyebabnya nih, kenapa banyak hal mistis terjadi gitu ya. Nah, kebetulan rumah yang Ibu Ica beli ini dikelilingin sama kebun. Lingkungan tempat Bu Ica jadi agak sedikit mistis juga. Posisi tetangga saat itu lumayan jauh-jauh teman-teman. Jadi nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan maju dikit tetangga, mundur dikit tetangga, kanan dikit kontrakan baru, kiri dikit juga ada bangunan rumah yang baru. Jadi rame kalau sekarang. Kalau dulu tuh sepi, tentram gitu ya. Nah, kalaupun ada tetangga, mereka tuh berusaha banget buat hindari jalan depan rumah Bu Ica teman-teman, atau lingkungan tempat Bu Ica. Kenapa? Karena kebun-kebun di dekat tempat Bu Ica itu terkenal serem. Di samping kiri bangunan Bu Ica itu rimbun dengan pohon bambu. Sedangkan di depan rumah Bu Ica itu ada kebun yang di sana ada pohon mangga tuh besar sekali. Buahnya lebat banget teman-teman, tapi nggak ada yang berani ambil karena di pohon itu juga ada penunggunya. Banyak penampakan yang sering muncul di pohon mangga itu. Jadi gak jarang juga ya orang kesambet kalau lewat situ teman-teman. Nah, gak jauh dari pohon mangga, satu baris dengan dia, ada kebun kosong juga. Di tengah-tengahnya ada pohon kapuk teman-teman, yang gak kalah serem ya. Di situ juga ada penunggunya. Mari kita bahas yang bambunya dulu nih teman-teman. Jadi si lahan bambu ini punya orang lain, posisinya di sebelah rumah Bu Ica. Karena yang punya tanah ini butuh uang, dia mau beliin anaknya motor, dia jual nih sedikit lahannya. Nah, yang dijual adalah lahan pohon bambu. Seperti yang gue bilang tadi ya, di pohon bambu itu terkenal serem atau angker lah. Tetangga jarang tuh ada yang berani aktivitas atau mau lewat-lewat di bambu ya, karena sering banget ngelihat sosok penampakan hitam berbadan besar yang alhamdulillahnya sejauh ini tuh Bu Ica gak pernah lihat.
Cuman yang sering ngerasain itu tamu-tamu yang datang atau tetangga rumah lah ya. Nah, suatu hari ada tetangga Bu Ica yang lewat arah bambu itu tuh. Lewat jalan arah bambu itu. Dan itu sekitar sore lah. Si tetangga ini nih ngeliat nih, pohon bambunya itu landai sampai ke tanah. Si tetangga gak curiga, karena dia gak ngeliat ada yang aneh. Nah, si tetangga ngelanjutin perjalanannya dia. Ketika dia deket sama pohon bambu yang landai tadi, tiba-tiba si bambunya itu naik ke atas, teman-teman. Si tetangga kaget, dia refleks dong nengok gerakan bambu yang naik ke atas. Dan makin kaget dia, karena si tetangga ini ngelihat sosok hitam, tinggi, besar. Gak tahu itu apa, genderuwo mungkin atau sejenisnya lah ya. Yang jelas, tetangganya langsung lari ketakutan, teriak-teriak men. Dan kejadian yang kayak gitu sering banget. Sampai jadi hal yang tabu di lingkungan itu. Nah, setelah si tanahnya ini atau si lahan dibeli sama Ibu Ica, Bu Ica ini segera nih nebang pohon-pohon yang ada di sana, termasuk si pohon bambu. Lahannya itu nanti mau digunain untuk keperluan lain. Rencananya waktu itu dia mau bikin rumah petakan buat dijadiin kontrakan, teman-teman. Jadi setidaknya Ibu Ica punya tetangga yang dekat gitu. Jadi ada tetangga baru. Yeay. Jumat pagi penebangannya dilakukan. Awal proses penebangannya lancar, selancar-lancarnya. Gak ada kendala yang berarti nih. Namun ketika proses penebangan itu hampir selesai, ada trouble. Ada satu pohon bambu yang tidak mau roboh. Padahal pangkal pohonnya udah 80% terpotong. Kebayang gak? Itu tuh harusnya kalau disenggol atau didorong itu bakal roboh. Tapi kondisinya ini kokoh. Dia berdiri dengan tegak. Udah dicoba didorong, ditarik pakai tali juga, terus dipotong lagi pakai kampak atau golok, tapi nggak ngaruh. Yang ada itu kampak sama goloknya malah jadi kayak tumpul, tau gak? Sedangkan si bambu tetap berdiri tegak. Nah, akhirnya penebangannya ditunda dulu karena kebetulan jeda Jumatan. Dan selepas Jumat, Ibu Ica ini kedatangan tamu. Ayahandanya datang ke rumah, teman-teman. Nah, Bu Ica ceritalah terkait pohon bambu yang gak mau rubuh ini. Dan akhirnya ayahnya Bu Ica ini ngedeketin pohonnya, pohon bambu itu. Terus setelah deket, si ayahanda ini bilang, jangan ganggu keluarga saya. Terus dia bacain doa. Doa yang dibaca saat itu adalah ayat kursi, teman-teman. Dia bacain sekali, diulang 2 kali, 3 kali. Dan ketika sampai ke 7 kali, tiba-tiba tuh si pohon bambu rubuh dengan sendirinya gitu. Gak pakai disenggol, gak pakai didorong. Mau ditarik gitu, mau diapain, gak diapa-apain, tapi itu roboh, otomatis gitu roboh. Nah, gue gak habis pikir bagaimana bisa bambu yang harusnya gak terlalu sulit ya untuk dibelah atau ditebang, ini malah jadi momok yang menyebalkan itu. Dan anehnya, setelah didoain baru dia tumbang. Dan itu tumbang sendiri ya. Nah, kejadian ini nih ngingetin gue sama salah satu kejadian di rumah gue, tetangga gue. Cuma waktu itu pohon yang ditebang bukan pohon bambu, pohon lain. Nah, tapi dari kejadian ini memiliki 2 kesamaan. Yang pertama, sama-sama ada penampakan di sana atau ada penunggunya di sana. Yang kedua, ya sama-sama gak bisa ditebang. Mungkinkah mereka yang mengganggu proses penebangan ini? Gue juga gak tahu ya, cuman ya bisa jadi dia lah ya. Akhirnya penebangan pohon selesai. Dan waktu berganti tanpa ada kejadian yang aneh, sampai si lahan berhasil buat dijadiin kontrakan. Alhamdulillah Bu Ica jadi punya tetangga yang dekat nih. Dan alhamdulillahnya lagi, orang yang kontrak di rumah Bu Ica ini gak pernah diganggu sedikit pun, teman-teman. Mereka yang kontrak itu awet-awet, bertahun-tahun gak pindah-pindah ya, nyaman katanya. Bahkan sekarang ada yang sampai 15 tahun dia udah kontrak. Oke, mari kita bergeser ke sisi depan rumah Bu Ica nih, si pohon mangga ya. Di depan rumah Bu Ica ini
yang tadi gue bilang terdapat pohon mangga. Pohonnya tuh besar banget gitu. Menurut warga di sana, pohon itu juga termasuk salah satu pohon yang angker, atau kebun-kebun itu yang angker lah ya. Banyak yang diganggu ketika lagi lewat di depan pohon itu tuh. Dan gak sedikit juga orang yang ngelihat sosok penampakan di sana teman-teman. Jadi ada sosok hitam, bahkan katanya ada yang sempet ngelihat kuntilanak di sana yang lagi duduk di atas pohon mangga gitu ya. Karena ada beberapa kasus di mana tetangga yang lewat itu diketawain sama kuntilanak itu. Selain para tetangga yang lewat sering diganggu, rupanya kejadian aneh juga terjadi di rumah Bu Ica teman-teman. Dan menurut gue kejadiannya ini emang karena si pohon mangga ya, si penunggu pohon mangga. Kenapa begitu? Jadi gini, Bu Ica itu kedatangan tamu dua sepupunya. Dan kedua sepupunya itu nginep hari itu. Si kedua sepupu ini diganggu nih sama makhluk tak kasat mata ketika mereka lagi tidur. Si makhluk tak kasat mata ini ganggu mereka melalui mimpi teman-teman. Si sepupu cerita kalau di mimpinya itu dia lagi berdiri di depan rumah Bu Ica. Posisinya menghadap pohon mangga. Awalnya katanya gak ada yang aneh sama mimpi itu katanya. Cuma pemandangannya emang gelap katanya. Terus si sepupu bilang, saat di mimpi itu dia gak bisa kendaliin tubuhnya. Tubuhnya tuh tiba-tiba jalan sendiri gitu, jalan ngedekatin pohon mangga. Dan dia ngerasain bahwa gue harusnya gak kesana gitu. Perasaan tidak nyaman tuh muncul teman-teman. Dan bener aja, setelah dia dekat sama pohon itu, si makhluk itu nampakin diri teman-teman. Tiba-tiba ada orang yang jatuh dari pohon mangga itu teman-teman. Tapi bukan mendarat ke tanah ya, orang itu malah tergantung di pohon itu. Ya, makhluk itu menampakkan dirinya dalam wujud orang yang sedang bunuh diri di pohon mangga. Sepupunya Bu Ica bukan kaget lagi ya, dia panik sepanik-paniknya. Tapi dia gak bisa gerakin badannya atau ngelakuin apapun. Dia udah coba teriak tapi gak ada suara yang keluar. Parahnya, orang yang lagi tergantung itu tiba-tiba ngelihat ke arah sepupunya Bu Ica. Matanya melotot, merah. Gila, makin panik lah sepupunya Bu Ica. Sampai akhirnya secara tidak sadar si sepupu ini mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan tahukah kalian, takbir yang dia ucapin itu ternyata juga terucap di dunia nyata teman-teman. Nah, Bu Ica sama suaminya itu kebangun gara-gara kaget dengar takbir itu. Mereka segeralah ke tempat si sepupunya ini yang lagi tidur kan. Dan ya kaget karena ngeliat dua-duanya itu lagi sama-sama takbir. Dipaksa bangun lah sama si Ibu Ica sama suaminya. Dan ketika bangun, mereka cerita nih. Anehnya, ternyata yang dapat mimpi itu adalah keduanya teman-teman. Mereka mendapati mimpi yang sama. Dan kejadian diserang melalui mimpi itu atau saat tidur itu gak sekali dua kali. Waktu itu adiknya Bu Ica juga datang nih, nginep di rumahnya Bu Ica. Dia dari luar kota. Nah, adiknya juga diganggu nih sama makhluk tak kasat mata. Pas lagi tidur, si makhluk ini masuk lewat mimpi, lagi-lagi sama. Nah, di mimpi itu si makhluk itu benar-benar nunjukin penampakan yang jelas teman-teman. Bukan orang yang bunuh diri, tapi benar-benar langsung nunjukin mukanya dia gitu. Dan si adiknya yang udah ngelihat sosok itu sampai kesulitan bernafas teman-teman. Kayak ada orang juga yang lagi neken dadanya. Jadi udah di mimpi dia diserang, di fisiknya juga dia diserang. Kayak ada orang yang neken nafas dia gitu, neken dadanya. Jadi dia gak bisa nafas dengan benar gitu. Dan gangguan itu tuh sering banget terjadi gitu. Dan lagi, ada satu kejadian juga yang gak kalah serunya ya. Jadi
Ini salah satu adik sepupu Bu Ica. Dia lagi datang, terus numpang tinggal di rumahnya nih. Namanya Leli. Si Leli ini masuk dalam kartu keluarganya Bu Ica karena dia lagi coba cari kerja di wilayah Jakarta atau sekitarnya teman-teman. Depok kan deket tuh dari Jakarta tuh. Singkat cerita, Leli dapat kerjaan. Dan suatu hari, ketika Leli mau berangkat kerja, dia nemuin sesuatu yang aneh. Ada seekor burung derkuku atau terkukur yang lagi diem di depan pintu rumah Bu Ica. Posisinya tuh diem-diem mematung, gak bener-bener diem gitu. Nah, si Leli coba ngusir itu burung pakai kakinya, tapi burungnya gak mau terbang. Bukannya terbang, dia cuma geser-geser dikit, terus balik lagi ke posisi tengah gitu. Begitu terus tuh. Nah, si Leli bingung. Akhirnya si Leli ini inisiatif buat masukin burungnya ke sangkar burung yang kebetulan saat itu lagi kosong, gak ada isinya gitu ya. Dan si Leli akhirnya bisa berangkat kerja gitu dengan tenang. Singkat cerita, pukul 11 malam si Leli baru banget sampai rumah nih. Di rumah saat itu cuma ada Bu Ica sama si Leli. Sedangkan suami Bu Ica saat itu sedang latihan bulu tangkis di RT sebelah. Nah, setelah dia ganti baju, si Leli ngecek nih si burung yang tadi ditemuin tadi pagi gitu. Dan saat dicek, si Leli teriak-teriak ketakutan. Kenapa dia ketakutan? Karena si Leli itu ngelihat penampakan. Ada penampakan di dekat sangkar burung itu gitu. Dia ngelihat sosok perempuan dengan baju putih, rambutnya panjang sampai kaki, mata melotot, lidahnya keluar sampai ke dada. Dibilang kuntil anak bisa jadi, dibilang makhluk lain mungkin juga gitu. Si Leli ini ketakutan, histeris. Dia teriak-teriak manggil nama Bu Ica. Terus gak lama Bu Ica keluar. Dia nanya ke si Leli, "Kamu kenapa?" Si Leli yang masih ketakutan bilang, Itu di dekat sangkar tuh. Itu ada perempuan, matanya melotot, lidahnya panjang banget," katanya. Si Bu Ica heran karena dia gak lihat siapa-siapa di dekat sangkar itu, kecuali cuman burung yang cuma diem gak jelas gitu. Dan Bu Ica akhirnya telepon suaminya nih, "Pak, pulang, si Leli kesurupan nih," katanya. Terus gak lama si suami pulang lah. Dia kaget nemuin si Leli yang lagi teriak-teriak ketakutan. Si suaminya Bu Ica nih nanya nih, "Kamu kenapa sih?" katanya. Terus si Leli bilang, Itu kak, burungnya tolong lepasin kak. Itu burungnya kayaknya punya dia deh kak." "Punya dia?" "Iya itu ada orang kak di situ kak, perempuan. Baju putih kak, rambutnya panjang, itu ada lidahnya keluar kak, itu tolong dibuangin kak burungnya kak." Terus si suami kan sama Bu Ica nggak lihat ya, jadi dia cuma bingung ya. Karena panik, akhirnya ya udahlah, dilepasin lah burungnya gitu. Pas mau disentuh si burung, si Leli teriak, Kawas, geseran," katanya. Si suaminya Bu Ica bingung, apaan sih? Geseran, itu lidahnya menyentuh pundak kakak itu tuh. Akhirnya si suami geser lah, refleks kan, ikutin omongan si Leli nih. Setelah itu suami Bu Ica lepasin burungnya, diterbangin lah burungnya tuh ke atas tuh. Nah, si burung terbang. Sayangnya gak pergi, malah terbang balik lagi ke dalam sangkar. Mantap. Semua yang ngeliat itu tuh kaget. Kok ini burung bukannya pergi, tapi malah betah di sangkarnya. Terus suami Bu Ica ambil sapu lidi, dipukul-pukul sangkarnya. Dia berharap si burung tuh bakal ketakutan terus pergi. Nah, bukannya takut, itu burung malah makin tenang di dalam sangkar. Dasar burung tidak ada akhlak ya. Dan gak kehabisan akal, akhirnya si suaminya Bu Ica ini bacain ayat kursi tuh. Terus dicoba terbangin lagi. Alhamdulillahnya si burung akhirnya terbang menjauh dari sangkar. Dan tahukah kalian kemana dia terbang? Iya, si burung itu terbang ke pohon mangga depan rumah Bu Ica. Bertengger di salah satu dahan sambil menatap ke arah rumah Bu Ica. Memang burung tak ada akhlak gitu ya.
Dan ada salah satu kebun yang kita belum ceritakan teman-teman, yaitu kebun dari pohon kapuk ya. Sebenarnya karena jarak si kapuk nggak deket-deket banget kayak pohon bambu atau pohon mangga. Jadi si makhluk yang ada di kapuk ini sebenarnya nggak banyak berperan nih dalam cerita kita kali ini nih. Cuman ada satu kejadian yang berkaitan sama si pohon kapuk ini, cuman satu tuh. Dan gue sebenarnya kesel ya sama si pohon kapuk ini ya. Jadi ada saudara Bu Ica yang lagi main ke rumahnya. Saudaranya ini punya bayi nih. Nah, saudaranya ini ayunin bayinya pakai ayunan tradisional. Itu loh, ayunan yang pakai kain terus disangkutin di antara pintu, teman-teman. Kalau orang dulu sih harus tahu ya. Pas lagi di ayun-ayun, tiba-tiba bayinya nangis kejer. Nangisnya lama banget, nggak berhenti-berhenti. Sampai mata si bayinya itu luka, teman-teman. Sampai berwarna biru. Nah, si keluarga bingung nih, kenapa bayinya nangis. Mereka mutusin buat bawa bayinya ke klinik atau rumah sakit. Mungkin si dede bayi sakit. Sebelum mereka berangkat, ada tetangga yang datang ke rumah Bu Ica. Dan dia nyaranin buat bawa si bayinya ke Ustadz dulu. Keluarga Bu Ica bingung dong, kok malah disaranin ke Pak Ustadz gitu. Nah, karena kebetulan rumah si Ustadz ini sama klinik atau rumah sakit lah ya, searah, akhirnya mereka mampir lah sebentar. Dan anehnya si Pak Ustadz itu udah nungguin gitu, udah nunggu kedatangan mereka. Terus gak lama mereka datang, si Pak Ustadz langsung baca-baca doa, terus diusap ke mata si bayinya. Dan gak lama kemudian si bayi tiba-tiba tenang. Lalu Pak Ustadz cerita ke keluarganya Bu Ica, gini loh, bahwa di dekat rumah Bu Ica itu ada pohon kapuk. Dan di sana ada kuntilanak yang seneng gangguin bayi itu. Makanya bayinya nangis gak berhenti. Setelah kejadian itu, Bu Ica akhirnya minta izin sama yang punya tanah buat nebang pohon itu ya. Karena kebetulan pohon kapuknya juga gak kepake gitu sama si punya tanah ya. Terus si punya tanah akhirnya setuju, tapi dia minta ganti rugi. Disetujuin lah sama Bu Ica. Dan pohon itu akhirnya ditebang. Alhamdulillahnya, setelah penebangan itu tidak ada lagi kejadian aneh, teman-teman. Warga di sana juga jadi ikut seneng ya, karena pohon kapuknya memang meresahkan gitu. Nah, gue agak kesel nih sama cerita terakhir nih. Bisa-bisanya itu kunti gangguin bayi yang belum bisa apa-apa itu. Mau makan aja dia cuma bisa nangis. Nah, syukurin lo pohonnya ditebang. Dan setelah proses penebangan ketiga ini, daerah Bu Ica tuh benar-benar jadi adem, teman-teman. Gak ada hal-hal mistis yang terjadi. Tetangga juga jadi berani lewat gitu, halo lalang di depan rumah Bu Ica. Alhamdulillah. Nah, jadi itu cerita yang bisa gue sampaikan ke teman-teman semua ya. Pada dasarnya kita tuh emang hidupnya berdampingan dengan mereka, para makhluk tak kasat mata itu. Jadi wajar kalau ada benturan satu sama lain. Yang penting ketika kita apes-apesnya nih diganggu nih sama si makhluk itu tuh, kita harus ingat bahwa kita tuh gak sendirian, teman-teman. Kita bisa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dilindungin dari gangguan setan-setan yang terkutuk. Jadi sekian perjumpaan kita kali ini. Semoga teman-teman selalu dilindungin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan terima kasih sekali lagi buat semua yang udah dengerin. Terima kasih untuk kehadirannya, entah itu lewat komentar kalian, lewat like, subscribe. Terima kasih buat teman-teman yang udah nanya apa kabar podcast 12 malam, kok belum update. Terima kasih sekali lagi buat perhatiannya. Terakhir, buat semua yang sedang sibuk-sibuknya beraktivitas, jangan lupa jaga kesehatan kalian. Perbanyak minum vitamin kalau perlu. Karena serius, sakit itu gak enak, teman-teman. Gua yang hobinya makan, terus kemarin sempat sakit, itu makan jadi hambar. Itu sedih banget, sumpah. Ngelakuin apa-apa tuh jadi susah. Jadi gue doain tetap sehat kalian yang di sana. Beli mangga di kota Kediri. Gue Lingga pamit undur diri. See you.